Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian hari ini ada dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita akan membahas mengenai penerapan persamaan garis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya, sebidang tanah dengan harga perolehan 50 juta rupiah diperkirakan mengalami tingkat kenaikan konstan 200.000 rupiah per tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Tentukan persamaan garis harga tanah tersebut dan harga tanah setelah 5 tahun. Nah, itu soal yang pernah diberikan pada tugas kemarin. Kita bahas sekarang ya. Untuk menyelesaikan soal cerita seperti itu, langkah awal buat dulu pemisalannya. Misalkan X itu adalah untuk waktu. Waktu itu biasanya satuannya adalah tahun. Kemudian Y-nya untuk nilai harga. Nilai harga satuannya adalah rupiah. Kemudian untuk menentukan persamaan garis, ingat bentuk umum persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Sekarang, berapa nilai M-nya? Nah, M-nya itu gradiennya karena tiap tahun bertambahnya 200.000 rupiah, maka gradien untuk persamaan garis ini adalah 200.000 ya. Kemudian setelah tahu gradiennya 200.000, kita masukkan ke persamaannya. Jadi Y sama dengan M-nya diganti dengan 200.000 dikali X ditambah kemudian, nah C-nya itu berapa? C-nya adalah 50 juta. Nah, kita tulis 50 juta. Kemudian, yang ditanyakan ini tentukan persamaan garis harga tanah tersebut dan harga tanah setelah 5 tahun. Berarti nilai X-nya ini adalah 5. Maka substitusi X yang sama dengan 5 ini ke persamaan Y sama dengan 200.000 dikali 5 ditambah 50 juta. 200.000 kali 5 itu berapa? 1 juta ditambah 50 juta. Berarti hasilnya 1 juta ditambah 50 juta adalah 51 juta. Nah, mudah kan? Jadi harga tanah setelah 5 tahun, jadi ketemu ya, harga tanah setelah 5 tahun itu adalah 51 juta rupiah. Nah, ini untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua,
Di salah satu kota di Pulau Jawa, pertambahan penduduk tiap tahunnya selalu tetap. Pada tahun 2005 dan 2011, jumlah penduduk di kota itu berturut-turut 600.000 orang dan 900.000 orang. Berapa jumlah penduduk di kota itu pada tahun 2015? Nah, ini juga sama. Langkah awalnya buat dulu pemisalan. Misalkan X untuk waktu, kemudian Y untuk jumlah penduduk. Kemudian, karena pertambahan penduduk tiap tahunnya itu tetap, berarti grafik jumlah penduduk terhadap waktu merupakan garis lurus. Garis lurus yang melalui dua buah titik. Yang mana saja titiknya? Nah, lihat di sini ada 2 tahun, 2005 dan 2011. 2005 itu pertambahannya adalah berapa? 600.000. Berarti 2005,600.000. Dan titik yang kedua 2011 dan 900.000. Berarti kita buat persamaan garis yang melalui 2 buah titik. Bagaimana rumusnya? Nah, kita gunakan menentukan persamaan garis yang melalui 2 buah titik itu Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kemudian yang mana X1? Y1, ini X1, Y1, X2, Y2. Kita masukkan Y dikurang Y1, Y dikurang 600.000 per Y2 nya 900.000 dikurangi 600.000 sama dengan X dikurangi X1 nya berapa? 2005 per X2 nya 2011 dikurangi 2005. Kemudian mana yang bisa dioperasikan? Y kurang 600.000 per, ini kan bisa dibagi ya, dikurangi, maaf. 900 dikurangi 600, 300.000 sama dengan X kurang 2005 per 2011 dikurangi 2005 adalah 6. Kemudian Y kurang 600.000 sama dengan, tinggal ini dibagi dengan ini, 300.000 per 6 dikali X kurang 2005. Kemudian Y sama dengan, ini dibagi, didapat 50.000 ya, dikali X, maaf, X kurang 2005, ini pindah jadi ditambah 600.000 sama dengan 50.000. Nah, yang ditanyakan itu X-nya berapa? X-nya tahun 2015.
Berarti ganti X-nya 2015 dikurangi 2005 ditambah 600.000. Jadi 50.000 kali 10 ditambah 600.000. Tinggal dikalikan 50.000 kali 10, 500.000 ditambah 600.000, maka didapat didapat 1.100.000. Jadi pertambahan penduduk, jumlah penduduk pada tahun 2015 itu jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 1.100.000 orang ya. Nah, mudah kan? Ternyata soal panjang bisa diselesaikan dengan mudah. Jadi intinya kalian harus memahami bacaannya. Ya, nanti untuk soal di AKM mungkin muncul banyak soal yang muncul seperti ini. Jadi soal cerita kebanyakannya yang muncul ya. Kalian kelas 8 semester 2 nanti pada bulan Maret, perkiraan bulan Maret akan mengadakan AKM. Jadi persiapan dari sekarang. Jadi sebelum menyelesaikan soal cerita, baca dulu soalnya ya. Demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.